Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasanah Taklim 2022 mengenai Risalah Al-Quran Surat Al-Baqarah. Quran Surat Al-Baqarah merupakan surat yang kedua, diturunkan sesudah hijrah. Ayatnya terdiri dari 287 ayat dengan bismillah. Rukuknya terdiri dari 40 buah. Nama, waktu diturunkan, dan hubungan dengan surah lainnya. Surah yang merupakan surah terpanjang dalam Al-Quran ini diwahyukan di Madinah dalam 4 tahun pertama sesudah hijrah dan dikenal sebagai Al-Baqarah. Nama itu disebut oleh Rasulullah SAW sendiri. Dari Al-Quran terjemah dan tafsir singkat Ahmadiyah. Surah ini agaknya mendapat nama dari ayat ke-68 sampai 72. Ketika peristiwa penting dalam kehidupan kaum Yahudi dituturkan dengan singkat. Untuk masa yang panjang, orang-orang Yahudi pernah tinggal di Mesir sebagai hamba dan budak di bawah perbudakan yang sangat keji para Fir'aun, penyembah sapi. Peristiwa yang dituturkan dalam ayat 68 sampai 72. Seperti kebiasaan kaum terjajah, mereka pun mengambil dan meniru secara membabi buta banyak kebiasaan dan adat orang Mesir. Dan akibatnya, mereka mempunyai kecintaan yang begitu mendalam terhadap lembu, sehingga mendekati penyembahan. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka agar mengorbankan lembu tertentu yang menjadi lambang persembahan mereka, mereka inggar-bingar tentang perintah itu. Az-Zahra. Surah Al-Baqarah ini dan Ali Imran bersama-sama dikenal sebagai Al-Zahrawan, sang Dwi Cemerlang. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW diriwayatkan telah bersabda, segala sesuatu mempunyai puncaknya, dan puncak Al-Quran ialah Al-Baqarah. Hadis riwayat Tirmizi. Mengapa surat Al-Baqarah ditempatkan sesudah Al-Fatihah? Surah ini ditempatkan sesudah Al-Fatihah karena surat ini mengandung jawaban terhadap semua persoalan penting yang tiba-tiba dihadapkan kepada pembaca. Bila sesudah mempelajari Al-Fatihah, ia mulai memasuki kitab yang pokok, ialah Al-Quran. Pengabulan doa. Terdapat surat dalam Al-Quran yaitu tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah dengan uraian-uraiannya mengenai tanda-tanda ilahi, Alkitab, hikmah, dan jalan untuk mencapai kesucian. Quran surat yang kedua ayat 130 sungguh merupakan jawaban yang tepat lagi padat terhadap doa agung itu. Kita memasuki ikhtisar surat Al-Baqarah. Al-Quran. Kadang-kadang dikatakan bahwa Al-Quran itu mulai dengan surah ini. Seperti ditunjukkan oleh ayat pembukaannya, ialah inilah kitab yang sempurna, tiada keraguan di dalamnya. Sedang Al-Fatihah yang dalam kedudukannya seakan-akan Al-Quran dalam bentuk kecil, meskipun merupakan bagian yang tidak terpisahkan, namun mempunyai kedudukan mandiri dan istimewa. Quran surat 15 ayat ke-88. Isi surah Al-Baqarah disimpulkan dalam ayat ke-130. Ayat itu berisi doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang di dalamnya beliau memohon kepada Tuhan agar dibangkitkan seorang rasul di antara kaum Mekah yang akan 1. Membacakan kepada mereka tanda-tanda Tuhan. 2. Memberi kepada dunia suatu kitab yang berisikan hukum syariat yang sempurna. 3.
menerangkan hikmah yang menjadi dasarnya. Dan yang keempat, akan menetapkan pokok-pokok dan peraturan-peraturan tingkah laku manusia yang akan menimbulkan perubahan spiritual yang lengkap dalam kehidupan mereka dan akan menjadikan mereka satu bangsa yang besar dan berkuasa, cakap memimpin seluruh dunia. Surah Al-Baqarah menyebutkan asas-asas yang menciptakan kebangkitan nasional. Yang pertama adalah tanda-tanda, dikupas dalam ayat-ayat mulai dari ayat yang pertama sampai ayat ke-168. Lalu yang kedua mengenai kitab dan hikmah yang dikupas dalam ayat-ayat ke-169 sampai 243. Dan yang ketiga menjadi sarana-sarana kemajuan nasional yang dikupas dalam ayat-ayat ke-244 sampai 287. Pembacaan tanda-tanda merujuk kepada bukti-bukti kebenaran Rasulullah SAW, ajaran kitab dan hikmah kepada hukum-hukum syariat yang ditetapkan dalam surat ini, dan hikmah atau falsafah yang mendasarinya. Dan terakhir sekali, sebagai penjelasan masalah perubahan rohani yang disebut dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran Surat Al-Baqarah. Surah ini mempunyai 40 ruku dan 287 ayat. Surah ini mulai dengan pernyataan mengenai 3 dasar keimanan. Beriman kepada Tuhan, wahyu dan kehidupan sesudah mati, dan 2 peraturan amal, sholat dan zakat. Lain-lainnya berupa pemekaran dan penjelasan asas-asas dan peraturan-peraturan itu. Sebagai jawaban terhadap doa untuk mendapat petunjuk, Al-Quran mengemukakan peraturan-peraturan hukum yang meliputi segala kebenaran yang terdapat dalam kitab-kitab wahyu terdahulu. Dengan lebih banyak lagi kebenaran yang tidak termuat dalam kitab-kitab itu dan mendakwakan pula, membimbing manusia ke puncak-puncak tertinggi keagungan rohani. Ruku yang kedua terdiri dari ayat ke-9 sampai 21. Berisi kecaman dan mencela pernyataan iman yang hanya dalam mulut belaka dan tidak berakar secara mendalam ke dalam hati. Sementara ruku yang ketiga yang terdiri dari ayat ke-22 hingga ke-30 menetapkan patokan-patokan dan tolak-tolak ukur yang dengan itu kebenaran Al-Quran dapat diuji dan diperiksa. Ruku ini menarik perhatian kepada proses evolusi yang berlaku dalam alam semesta. Berlakunya hukum evolusi itu dapat dilihat pula dalam alam rohani. Kemudian dituturkan mata rantai pertama dalam silsilah rohani, ialah Nabi Adam alaihissalam, orang pertama dalam masanya yang kepadanya Tuhan mewahyukan kehendaknya. Dalam ruku yang keempat, terdiri dari ayat ke-31 sampai ke-40, kita diberitahukan bahwa kecaman-kecaman tengah dilancarkan terhadap Rasulullah SAW. Tetapi kecaman-kecaman itu tidak dapat melemahkan dan memperkecil arti kebenaran beliau, sebagaimana kecaman-kecaman itu tidak dapat melemahkan dan memperkecil arti kebenaran Nabi Adam alaihissalam. 12 ruku berikutnya, ke-5 sampai dengan ke-16, menyanggah kecaman apa perlunya wahyu baru kalau Tuhan telah menyatakan dirinya kepada Nabi Adam alaihissalam. Dinyatakan bahwa sesuai dengan evolusi yang terus berkembang dalam tatanan rohani, Tuhan telah mewahyukan dalam tiap-tiap zaman. Setiap wahyu yang datangnya kemudian merupakan kemajuan dari yang mendahuluinya. Al-Quran terjemah dan tafsir singkat Ahmadiyah,
halaman 16. Nabi Musa alaihissalam, pendiri syariat baru. Beliau diikuti oleh serangkaian utusan-utusan ilahi yang ditentang dan dianiaya oleh kaum Yahudi. Perlawanan yang gigih dari pihak Bani Israel terhadap perintah-perintah Allah dan pelarangan-pelarangan mereka, pelanggaran-pelanggaran mereka menyebabkan mereka kehilangan hak mereka atas rahmat ilahi. Kemudian, sesuai dengan nubuatan-nubuatan Bible, kenabian dipindahkan kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Rasulullah SAW dibangkitkan di lembah Mekah yang kering gersang, membawa syariat yang sempurna lagi lengkap. Hal itu menimbulkan kemarahan kaum Bani Israel. Meskipun sebenarnya mereka tidak berhak sama sekali untuk marah atas kehilangan nikmat kenabian. Mereka menentang Rasulullah SAW dan tidak melewatkan satu usaha pun untuk merugikan beliau. Tetapi perlawanan terhadap rencana ilahi tidak pernah berhasil. Dua ruku berikutnya, ruku ke-18 menjawab kecaman-kecaman kaum Bani Israel. Mengapa Rasulullah SAW meninggalkan kiblat semua nabi terdahulu dan menggantikannya dengan Ka'bah? Kepada mereka diterangkan bahwa yang pertama, menghadap ke arah tertentu dalam sholat atau menetapkan suatu tempat khusus sebagai kiblat tidak dapat menjadi tujuan yang harus dikejar, karena kiblat hanya menciptakan dan memelihara kesatuan umat. Yang kedua, dalam doa-doa yang telah dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk para putra Nabi Ismail alaihissalam, telah dinubuatkan bahwa Mekah pada suatu hari akan menjadi tempat ibadah haji untuk mereka dan Ka'bah akan dijadikan kiblat mereka. Ruku ke-19 terdiri dari ayat ke-154 sampai 164. Ruku ke-19 menerangkan bahwa Rasulullah SAW akan menjumpai perlawanan hebat dari orang-orang kafir dalam menunaikan tugas beliau yang sulit lagi sukar itu. Dan perlawanan itu akan terus berlangsung hingga Mekah takluk. Ruku ke-20 terdiri dari ayat ke-165 sampai 168. Ruku ke-20 menarik perhatian kepada kebenaran agung bahwa apa-apa yang dinyatakan di atas bukan hanya prakiraan dan terkaan hampa atau angan-angan belaka. Dijadikannya langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan keajaiban-keajaiban lain mengandung bukti-bukti yang tidak dibantah bahwa apa-apa yang dinyatakan di atas itu benar adanya. Oleh karena itu, di satu pihak hukum alam menunjukkan adanya hukum rohani dan berlakunya evolusi yang terus berkembang di alam semesta, dan di pihak lain seluruh alam semesta kelihatan bekerja membantu dan mendukung Rasulullah SAW. Ruku ke-21 terdiri dari ayat ke-169 sampai 177. Dalam ruku ke-21 mulai dijelaskan peraturan syariat dan hikmah yang mendasarinya. Dan pertama-tama telah ditetapkan peraturan-peraturan untuk mempergunakan makanan yang halal dan thayyib atau baik, sebab perbuatan manusia dikuasai oleh keadaan mentalnya, dan keadaan mentalnya sangat dipengaruhi oleh makanan yang disantapnya. Risalah Quran Surat Al-Baqarah, ruku ke-23 yang terdiri dari ayat ke-178 sampai 183. Dalam ruku ke-23 dibeberkan pokok-pokok ajaran Islam yang terdiri atas keimanan kepada Tuhan,
hidup sesudah mati, kitab-kitab suci dan rasul-rasul Tuhan, berbuat baik kepada orang lain, beribadah, dan memberi sumbangan untuk dana-dana nasional, disebut pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari amal soleh. Bersabar dalam cobaan-cobaan dan menyempurnakan janji yang sungguh-sungguh telah ditambahkan dalam rukuk tersebut. Menegakkan keadilan, bantuan wajib kepada kaum kerabat, dan melaksanakan hukum-hukum sosial yang di dalamnya hukum warisan mengambil tempat utama, dipandang penting pula. Rukuk yang ke-24 dan ke-25 menguraikan upacara dan peraturan mengenai naik haji dan yang memainkan peranan penting sekali guna menimbulkan persatuan dan kerukunan di antara umat Islam. Ikhtisar rukuk ke-26 Quran Surat Al-Baqarah yang terdiri dari ayat ke-198 hingga 211. Dijelaskan falsafah peraturan-peraturan syariat yang harus dihargai dan diperhatikan sebaik-baiknya. Sebab perbuatan lahir mempunyai pengaruh yang kuat pada kesucian batin. Kemudian dinyatakan bahwa hukum syariat itu diabaikan orang karena manusia pada umumnya tidak suka membelanjakan waktu dan hartanya karena Allah. Mereka mengemukakan alasan-alasan yang lemah untuk melepaskan diri dari kewajiban itu. Pada hakikatnya, tiada kemajuan yang mungkin tercapai tanpa pengorbanan, dan orang-orang mukmin dianjurkan untuk membelanjakan harta yang diperoleh dengan susah payah di jalan Allah, sehingga kebebasan beragama sepenuhnya dapat ditegakkan. Risalah rukuk ke-27 Quran Surat Al-Baqarah yang terdiri atas ayat ke-212 hingga 217. Dalam rukuk ke-27 kita diberitahu bahwa bila kebebasan beragama itu dihalang-halangi, perang menjadi satu kewajiban dan pengorbanan jiwa serta uang menjadi keharusan. Kemudian dinyatakan bahwa untuk melewatkan waktu dan mencari hiburan batin, orang-orang melupakan diri dalam mabuk minuman keras, dan untuk mengumpulkan dana guna membiayai perongkosan perang, mereka mencari ikhtiar dengan berjudi. Islam mengutuk kebiasaan kotor itu. Kemudian kita diberitahu bahwa perang melahirkan banyak anak yatim yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik. Dalam hubungan ini, umat Islam dianjurkan agar tidak mengikat tali perkawinan dengan wanita musyrik. Sebab hal itu boleh jadi akan mengganggu keserasian hidup keluarga mereka. Dalam rukuk ke-28, 29, 30, dan 31, kita diajarkan agar tidak mendekati istri kita di waktu ia sedang datang bulan, yang merupakan semacam cerai sementara. Peraturan-peraturan itu diikuti oleh hukum mengenai perceraian yang banyak sedikitnya merupakan perpisahan yang kekal, dan kemudian diikuti oleh hukum menyusui bayi dan pula perlakuan terhadap janda. Rukuk ke-32 terdiri dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-237 sampai 243. Sementara rukuk ke-33 terdiri dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 244 sampai 249. Rukuk 32 dan 33 membahas asas yang mengandung kebangunan nasional, dan hanya dengan melaksanakan asas itu, suatu kaum dapat memperoleh kemajuan hakiki, dan umat Islam diajari bahwa suatu kaum yang berusaha menduduki tempat terhormat di antara bangsa-bangsa yang gagah perkasa harus sanggup menghadapi maut untuk menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Ikhtisar rukuk ke-34
Quran Surat Al-Baqarah yang terdiri atas ayat ke-250 hingga 254. Dalam ruku ke-34 diterangkan bahwa manusia tinggal di bumi ini hanya untuk sementara, dan ia hendaknya jangan meninggalkan ikhtiar apapun untuk mengadakan hubungan kekal dengan Haliknya. Dan hal itu hanya mungkin dicapai dengan menekuni secara mendalam sifat-sifat ilahi. Dalam ayat Al-Qursi yang Rasulullah SAW telah menyebutnya sebagai ayat-ayat Al-Quran terindah dan paling agung lagi luhur. Ikhtisar ruku ke-35 Quran Surat Al-Baqarah yang terdiri dari ayat ke-255 hingga 258. Sementara kemurnian akhlak dapat terjadi dalam pribadi seseorang dengan perantaraan rahmat Tuhan secara langsung, maka perubahan akhlak hanya dapat terjadi pada bangsa-bangsa dengan perantaraan usaha dan pengaruh Rasul-Rasul Allah, dan diisyaratkan bahwa kedua macam perubahan itu ditakdirkan akan terjadi 4 kali dalam keturunan Hazrat Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikatakan bahwa upaya bersama dan kerjasama nasional itu kedua-duanya penting demi terlaksananya perubahan akhlak dalam skala nasional. Hasil yang telah dicapai oleh orang-orang mukmin sejati dalam upaya bersama dan kerjasama mereka jauh melebihi pengorbanan mereka. Selanjutnya, semua transaksi atas dasar uang bunga sama sekali dilarang. Pemberian serta penerimaan bunga telah dicela dan disamakan dengan melancarkan perang terhadap Tuhan dan Rasul-Nya. Karena transaksi atas dasar bunga itu bertentangan dengan jiwa gotong royong, kerjasama, dan berbuat amal kebajikan terhadap sesama manusia. Selanjutnya, umat Islam diperingatkan supaya tidak merasa khawatir bahwa tiada kemajuan mungkin dicapai tanpa uang bunga. Tuhan telah menakdirkan bahwa pada akhirnya kebinasaan akan menimpa bangsa-bangsa yang memberi atau memungut uang bunga. Kemudian dinyatakan bahwa satu cara untuk saling membantu dan kerjasama ialah dengan memberikan uang muka sebagai pinjaman. Tetapi segala perjanjian bertalian dengan pinjam-meminjam uang harus dicatat secara tertulis dengan baik. Surat ini berakhir dengan keterangan indah sekali bahwa sementara petunjuk-petunjuk tersebut di atas itu memang perlu untuk melaksanakan perubahan akhlak dalam suatu kaum. Ada lagi cara terbaik, teraman, dan paling pasti guna meningkatkan keadaan akhlak mereka, menanamkan kejujuran sejati dan benar, dan guna menimbulkan watak yang suci murni di antara mereka. Ialah mereka harus mempunyai keimanan yang kokoh, kuat kepada kalamullah. Senantiasa memperhatikan, memikirkan, dan merenungkan sifat-sifat Tuhan. Dan harus memohon pertolongannya dengan doa yang dipanjatkan dengan ikhlas kehadiratnya. Itulah ikhtisar kandungan surat yang terpanjang dari antara surah-surah Al-Quran dan disampaikan dengan tegas dan langsung kepada orang-orang kafir pada umumnya dan kepada ahli kitab khususnya, bahwa dalam wujud Rasulullah SAW telah sempurnalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, jika Rasulullah SAW ditolak, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu niscaya harus dipandang pendusta serta penipu, dan sebagai akibatnya seluruh syariat Nabi Musa alaihissalam dan ajaran Kristen pun harus dianggap jaringan kebohongan dan kelancingan belaka. Secara tidak langsung, kebenaran agama Islam telah dibuat jelas kepada seluruh dunia
agar diterima. Sebab penciptaan manusia mempunyai tujuan agung lagi luhur. Tujuan itu hanya dapat dicapai secara sempurna dengan jalan beriman kepada ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, yang dewasa ini merupakan satu-satunya kitab yang berisikan syariat yang benar dan yang memberi penjelasan mengenai hikmah dan falsafah tentang peraturan-peraturan dan perintah-perintahnya. Hanya dengan mengimaninya dan bertingkah laku sesuai dengan petunjuknya, kesucian hati dan makrifat ilahi akan dapat diraih. Al-Quran terjemahan dan tafsir singkat Ahmadiyah. Demikian, jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.